misalkan kita lihat seberapa besar sih insentif hybrid ini akan mempengaruhi begitu ya pertumbuhan di industri otomotif di RI ini? Untuk menaikkan volume secara total, saya sangat berpengharapan pada hybrid. Karena jenis ini lebih siap ketimbang kalau kita bandingkan dengan kesiapan produksi dari kendaraan bertenaga baterai, ya kan? Sehingga kalau kita bicara jangka pendek dan jangka menengah untuk mengejar atau meninggalkan stagnasi kita di angka 1 juta unit, saya punya harapan besar di hybrid, gitu. Sangat mungkin kita mau meninggalkan angka 1 juta ini menjadi 1,5 juta misalnya, ketika yang punya mobil hybrid ini serempak mau menyiapkan kendaraannya. Karena setahu saya banyak sekali merek yang sebetulnya punya hybrid tapi ragu. Nggak salah mereka ragu. Karena selama ini kan dihadang oleh perpajakan yang, sorry saya katakan, nggak masuk di akal. Kendaraan hybrid yang harusnya menghemat bahan bakar, menekan polusi, dikenai pajak, seolah-olah ini kan kendaraan dengan 2 sumber tenaga. Cara berpikir yang salah ini menyebabkan adanya aturan-aturan, menyebabkan adanya perpajakan yang menjadi lebih tinggi dan harganya semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Hanya kelompok atau segmen tertentu saja yang bisa membayar. Itu kan sayang. Sementara sebetulnya industri ini kan sangat mengharapkan, sangat menantikan agar bisa tumbuh, tidak stagnan seperti saat ini. Jadi satu lagi yang sebetulnya saya harapkan, jangan lagi pakai istilah insentif deh. Penghapusan. Jadi permanen. Kalau insentif tuh kok kesannya nanti tahun depan saya adain lagi ya gitu. Kalau udah tumbuh ya kita adain lagi, kan insentif. Tapi kalau penghapusan, yes, hapuskan aja gitu. Supaya industri ini tumbuh, karena pada akhirnya pendapatan pemerintah lewat pajak itu akan naik ketika industri ini mampu menjual 2 juta, 3 juta, bahkan 5 juta unit per tahun. Itu harapannya. Baik. Saya akan ke Pak Anton. Pak Anton, kalau kita lihat pernyataan dari Pak Erlangga begitu ya, ini kan masih digodok pemerintah untuk insentif hybrid ini. Kalau menurut Pak Anton sendiri, skema yang paling cocok dengan insentif mobil hybrid apa, Pak Anton? Ya, memang skenarionya cukup banyak ya, Mbak Safira. Jadi apakah skenarionya dari sisi misalnya tadi insentif atau penghapusan, baik dari sisi misalnya insentif langsung ya, insentif kepada customer, insentif pajak, atau penghapusan pajak, atau support kepada industri otomotif secara langsung, dan juga sebenarnya kita melihat juga potensi untuk diberikan subsidi support untuk ekspor. Karena tadi tidak hanya di Indonesia, tapi kita lihat tren di negara-negara lain, seperti di Thailand, mungkin di Filipina, Malaysia, dan lain sebagainya, bahwa hybrid ini juga memiliki demand yang sangat tinggi dan meningkat. Jadi menjadikan Indonesia sebagai salah satu hub produksi, dan ini bisa diberikan subsidi atau support dari pemerintah, saya rasa ini menjadi satu ide yang menarik. Tidak hanya meningkatkan tadi ya market domestik menjadi di atas 1 juta, tapi juga meningkatkan ekspor. Sehingga pada akhirnya pemerintah juga bisa mendapatkan benefit yang lebih dibandingkan hanya memberikan subsidi untuk yang domestik saja. Jadi saya rasa itu beberapa opsi dan mungkin studi yang sedang kita lakukan bersama. Oke, baik. Saya akan ke Pak Bebin, pertanyaan yang sama Pak. Apa skema yang paling cocok untuk skema insentif dari hybrid ini sendiri? Ya, kalau ditanya soal skema yang cocok, satu tadi saya sudah sampaikan, hapuskan pajak barang mewah gitu ya. Kalau kendaraan listrik bisa mendapat diskon, saya cenderung memakai istilah diskon, diskon PPN, why not? Hybrid juga mendapatkan hal yang sama. Sehingga sebetulnya harapan saya adalah supaya tadi harga
mobil hybrid jangan terlalu jauh dari kendaraan berbahan bakar fosil. Sehingga tanpa didorong, tanpa dihimbau, tanpa kata-kata mutiara, si konsumen ini akan beralih sendiri karena mereka kan bisa berhitung. Berapa penghematan yang saya bisa lakukan? Sementara saya harus bayar sekian di muka. Tetapi kalau bayar sekian di mukanya terlalu banyak, dia kan berhitungnya, wah lama amat ya, baru kembali penghematannya itu, gitu ya. Jadi ini kan juga bagian dari harapan dari pemerintah sebetulnya, percepatan untuk menekan polusi seperti yang sudah ditandatangani di Paris Agreement itu, ya kan? Juga supaya kita jangan terlalu banyak menghabiskan minyak bumi lah, supaya anak cucu kita juga masih bisa menikmati minyak bumi gitu ya. Dan saya melihat satu sisi lagi bahwa ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri kalau nanti betul-betul mau pindah ke kendaraan baterai. Ya kan? Kan masa belajarnya jadi cukup. Tadi Pak Jimmy mengatakan bahwa bukan hanya di kota-kota besar tapi juga di kota-kota kecil itu bisa kita pahami dengan mudah bahwa ketika memakai kendaraan hybrid kan tidak berpikir soal SPKLU. Pakai aja. Nanti kalau dibutuhkan kan tetap mengisi bahan bakar seperti biasa, ada pompa bensin dan seterusnya. Sehingga tidak mengganggu perjalanan, tidak mengganggu aktivitasnya. Saya pikir it's a win-win story gitu. Dan tadi seperti disampaikan Pak Jimmy, kalau sampai kendaraan hybrid ini juga volumenya meningkat untuk diekspor, kan ada pemasukan devisa, ada pemasukan tambahan untuk pemerintah. Jadi kita harus berpikir secara luas dalam hal ini.